Hai, kali ini aku bakal cerita pengalaman aku pergi ke gay sex party terbesar di Berlin, mungkin di dunia kali ya. Kurang tahu juga. Oke, aku bakal cerita bagaimana aku pergi ke gay sex party. Tapi aku bakal cerita awal mulanya, historinya tentang sex party ini ya. Jadi ada promotor dari Jerman di tahun 1990, mereka buat acara snack party. Di party ini namanya snacks. Ya, jadi tahun 1960 mereka ngadain di berbagai klub di Berlin. Nah, dan tahun kalau nggak salah di tahun 1999 mereka akhirnya ketemu tempat yang permanen di railway di bagiannya Ost Berlin, di bagiannya Berlin Timur. Namanya itu Osgutton ya. Dan Osgutton itu berlangsung sampai tahun 1999 sampai tahun 2003. Jadi klub ini hanya bukan untuk next party, tapi hanya untuk juga untuk orang-orang biasa seperti hetero dan sebagainya. Nah, setelah tahun 2003 itu klubnya ditutup karena klubnya dijadikan sport hall. Nggak tahu bahasa Indonesia, seperti kayak tempat olahraga, kayak hall untuk olahraga gitu. Nah, dan di tahun 2004 mereka merekanasi klubnya ini dan akhirnya mereka menemui tempat di daerah di Berlin, itu nama daerah Kreuzberg dan Friedrichshain. Nah, dan mereka akhirnya namain klub ini namanya Berghain. Karena mungkin dari Berg itu singkatan dari Kreuzberg, und Hain itu singkatan dari Friedrichshain. Kalau kalian memang pengen tahu klub Berghain itu bagaimana, kalian bisa cari di YouTube dengan tulis aja namanya Berghain. Nah, kalian bakal tahu itu klub terkenal di dunia, mungkin di dunia, aku juga kurang tahu. Dan juga itu klub techno yang paling famous di Berlin. Jadi semua, kalau misalnya kalau orang Jerman yang suka techno pasti udah tahu namanya klub. Nah, kalian udah dengar cerita historinya tentang party ini. Jadi dari tahun 1999 sampai tahun 2021 itu sekitar 31 tahun. Wah, lama banget. Sedangkan 31 tahun itu aku belum, maksudnya baru lahir setelah 3 tahun di tahun 1999. Nah, next party ini masih bukan dibagi dua, setiap tahun tuh ada dua, di April dan di November. Kalau di April itu temanya leather. Nah, kalau di November itu sport outfit. Jadi kalau memang kalian pergi mau ke April, suka leather, bisa pergi ke April. Itu karena aku dengar sih, aku belum pernah ke yang di April itu yang terbesar karena banyak orang yang datang sana. Dan aku seringnya selalu November karena aku lebih suka sport outfit daripada leather. Nah, aku bakal cerita pengalaman aku yang di November karena aku perginya yang bulan November ya. Jadi aku cuma 2 kali pergi, di tahun 2018 dan di tahun 2019. Aku bakal tunjukin foto-foto aku. Nanti aku tunjukin foto-foto aku. Nah, ini foto aku, outfit aku waktu mau pergi ke snack tahun 2018 dan tahun 2019. Ya, jadi waktu itu bulan November, itu dingin banget. Jadi aku aku selalu pergi pukul 11 gitu karena acara partinya dimulai jam 12 malam. Jadi waktu itu, aku lupa di tahun 2018, tahun 2018 2019 itu sama sepertinya, kita ngantri. Dan tahun 2018 aku itu ngantri sekitar 3 jam hanya untuk masuk ke party itu karena banyak beribu-ribu orang yang ngantri sampai panjang banget, sampai udah kedinginan, terus nunggu 3 jam di luar hanya maksudnya karena hanya untuk mau ngeliat party ini. Karena aku dengar ini party terbesar, sex party terbesar di Berlin, mungkin di dunia juga. Jadi ya udah, tahun 2018 akhirnya aku masuk setelah 3 jam. Jadi sebelum kita masuk itu securitynya nanya, kamu bawa ini nggak, outfit sport. Jadi mereka periksa kita, aku bawa tas waktu itu. Jadi oke, aku tunjukin aku bakal pakai ini, dan pakai ini. Oke, dan masuk. Setelah masuk aku
masukin maksudnya ngelewatin laboratori itu klub hanya untuk laki-laki gay. Terus aku lihat udah banyak. Aku belum pernah ke laboratori sama sekali. Ini pertama tahun 2018 itu pertama kali aku lihat laboratori club karena aku nggak terlalu suka sama pergi ke cruising bar kayak darkroom gitu. Dan aku bakal cerita juga pengalaman aku sekali di darkroom. Oke, ya, dan setelah itu aku naik ke atas, udah naik ke atas, terus aku pakai maksudnya udah pakai jaket, jadi aku harus ganti baju outfit untuk partinya. Jadi ya udah ganti semuanya, terus baju-bajuku itu ditaruh dalam plastik, terus dikasih ke penitipan, terus dikasih tag itu, terus kita tag untuk ambar supaya tahu kalau kita mau balik kita bakal mau ambil barang kita lagi. Ya setelah itu ya udah, aku waktu itu bareng sama teman aku. Jadi kalau misalnya di November itu yang fetish party, jadi aku belum pernah lihat sama sekali. Nah setelah aku udah masuk ke daerah party Berkhan itu, aku sering ke Berkhan tapi aku belum pernah ke acara party ini yang spesial hanya untuk sesama jenis, hanya untuk gay semua. Nah setelah aku lihat, dan the first word that I said, oh my god, I never saw like that before. Like maybe more than 1,000 men. I don't know about it, but it's a lot men. And almost they are naked. Oh my god, yeah. And I said, oh my god. And my friend said that welcome to the party. And oh my god, this is amazing ya. Jadi kalau sport di November itu di dance floor-nya tuh tengah-tengah ada box ring gitu. Jadi di box ring itu rata-rata orang pada, you know, they are fucking. Oh my god, this was so funny. Yeah, and of course, ya dan terus kalau misalnya tuh besar banget klubnya, jadi ya udah aku dance bareng teman-teman aku, terus akhirnya aku pergi ke bawah juga, terus aku mau ngeliat ke bawah bagaimana. Nah di bawah itu di depan bartender itu ada tempat kasur. You know what? More than 30 people, they are gangbang orgy party there. Then everybody can see, everybody can touch it, everybody can join also. But of course I don't like. Of course I don't like. I don't want to join. I just wanna see because this is my first time to be in this party. Ya, aku lihat terus aku udah cukup melihatnya. Ada maksudnya nggak semuanya yang itu orangnya ganteng-ganteng, ada juga yang gemuk, yang kurus ya. It's not really my type, it's not really my kind to join. Ya udah setelah itu aku naik ke atas, udah dancing bareng teman aku. Nah di dekat setelah itu ada orang gitu ya, dia maksudnya badan bagus, dia pakai jokes gitu doang, gitu. Dia ngeliatin aku gitu. Terus ini orang kenapa sih ngeliatin aku? Terus makin lama dia makin dekat. Terus ya udah dia nggak mau nyamperin sama sekali, nggak mau say hello. Dan aku akhirnya memberanikan diri baru kali ini aku memberanikan diri say hello ke orang. Biasanya kalau aku ke klub aku tidak mau say hello ke orang. Bukannya aku sombong sih, tapi memang aku nggak berani untuk say hello, namanya orang Indonesia kan gitu. Ya mungkin karena dia ngeliatin aku, dikasih signal, ya udah aku say hello, bilang gitu, hi, oh my god, you are so nice tattoo, you have really nice tattoo. Dan aku bilang thank you. Terus aku tanya sama dia, asal kamu dari mana? Dia dari Irlandia. Oke, itu my type. Dia benar-benar tipe aku. Ya udah terus dia nanya ke aku, do you wanna have fun? I have fun already. I mean, dia bilang kamu misalnya udah dapat orang di situ. No, I mean I have fun with my friend and dancing. No, dia bilang aku bukan nanya fun dancing, mau nggak ikut aku ke darkroom? And I said to him, oh no, it's not really my thing. Aku nggak suka pergi ke darkroom. Walaupun aku baru cuma sekali ngelakuin, nanti aku cerita di video ini, bahwa tontonin aja ya di akhir video. Ya udah, terus aku bilang sama dia, kalau memang kamu mau sama aku ya udah, aku mau dance dulu di sini sampai pagi. Terus kalau memang kamu masih mau sama aku, kita nanti pergi ke hotel aku bareng aku. Dia bilang ya, it's okay.
Nah setelah itu ya akhirnya udah jam sekitar jam 6 pagi, kalau nggak salah jam 7 pagi gitu. Aku udah mulai capek dan aku bilang oke ya kita ke hotel. Dan terus dia bilang sama aku nggak bisa lama soalnya aku hari ini mesti balik ke negara aku. Emang kamu balik jam berapa? Pesawat kamu jam berapa? Jam 2 siang. Ya udah akhirnya dari jam 7 pagi kita ke hotel. Ya kalian tahu lah apa yang terjadi, nggak mungkin aku ceritakan juga di sini kan. Ya udah. Udah sampai jam 12 itu ya udah akhirnya. Nah, aku bakal cerita juga di tahun 2019. Ya, aku udah cerita di tahun 2018. Aku bakal cerita sekarang di tahun 2019. Ya, seperti biasa, aku 3 jam juga nunggu, 3 jam lebih malah kali ini lebih parah daripada tahun 2018. 3 jam lebih. Ya udah aku masuk seperti biasa barang baju aku dititipkan. Nah, aku bakal cerita di dalam tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu aku pergi sama teman aku. Jadi kalau aku misalnya ke klub aku selalu niat grinder. Udah kebiasaan. Jadi teman aku bilang, ngapain kamu lihat grinder? Coba lihat di sini. Di sini ada beribu-ribu laki-laki kamu bisa dapat. Oh, Diga, kalau memang kalau ke party ngapain ngeliat grinder ya? Biasa nih bagaimana? Ya udah akhirnya setelah itu aku nggak mau ngeliat grinder lagi. Ya udah aku joget dan akhirnya kenalan sama orang Jerman dan aku ngajak dia minum di bar, kita kenalan. Nah, ada orang Prancis. Waktu itu aku nggak sadar sih ya, nggak sadar. Dia deketin aku, dia bilang, oh my god, you're so nice, you're sexy, your skin, I like your skin, your tattoos and everything. And he knows that I with he knows that I'm with someone, ya. Dan orang Jerman tuh ngeliatin aja, ketawa aja yang ngeliatin kan. Terus dia nanya Instagram aku, ya udah aku kasih Instagramnya dia. Karena aku memang nggak sadar, nggak waktu itu, jadi keesokan harinya dia message aku, hey gorgeous, where are you? Do you still remember me? I said, oh, who's that? And I see all his pictures, like, oh my god, they're so, I mean, like, he is so sexy, he's so romantic. But damn, why I'm not with him? Nah, di Jerman is okay, but ya Jerman oke, tipe aku, tapi nggak terlalu tipe aku nggak ke orang Prancis. Karena mungkin aku udah kenal orang Jerman, nggak mungkin aku tinggal orang Jerman. Aku bukan orang yang seperti itu. Ya udah itu pokoknya itu udah cerita aku waktu di Gay Sex Party itu. Sex party terbesar. Memang kalau kalian memang mau ke Eropa, mau liburan di sana, terus jangan lupa kalau memang mau ngeliat party ini hanya ada di bulan April dan bulan November. Ingat itu. Ya itu biasanya selalu di minggu awal April dan awal minggu November. Itu selalu partinya seperti itu. Nah, aku juga bakal cerita waktu kejadian aku seks di darkroom. Tapi sebenarnya itu bukan darkroom sih, itu kayak kabin gitu di luar. Itu bukan klub Berkan, ada namanya klub juga. Itu setiap sebulan sekali mereka ngadain acara party hanya untuk gay gitu di Jerman. Ya itu tuh di Berlin. Ya waktu itu juga pertama kalinya aku ke party ini. Waktu itu aku bareng sama teman aku orang Romania. Aku udah kenal mereka waktu di Barcelona. Jadi mereka message aku. Mereka mau ke Hamburg. Jadi dia message aku, we are in Berlin. You wanna meet us? Okay, because Hamburg dan Berlin itu nggak terlalu jauh. Ya udah. Akhirnya waktu itu aku juga libur. Ya udah aku memutuskan untuk pergi ke Berlin. Ya udah party sana. Terus aku juga biasanya ke Grindr. Ya terus aku kenalan sama orang Irlandia juga kalau nggak salah. Orang Irlandia, tapi dia biseksual, ganteng. Dan tahu lucunya itu teman aku orang Romania ini juga masuk chatting sama orang Irlandia itu. Nah, kita masuk berdua terus kita lagi ngobrol di luar gitu, kayak di luar tempat itu terbuka. Ada di klub gitu, jadi dia banyak garden gitu, maksudnya taman gitu yang gede, bisa chilling, bisa rokok di situ. Nah, kira aku ketemu orang Irlandia. I chat with you, right? Ya, dan aku chatting sama kamu kan. Terus I chat with you juga. Jadi dia juga chatting sama teman aku itu. Ya udah, terus dia nanya ke kita, yuk, you wanna have fun, you wanna have fun, we can make orgy. And I said, aku bilang no, I don't like. Terus orang Romania aku, come on, we are here, we can make party. And then I mean like, terus orang Irlandia itu nanya ke aku, mau nggak? Aku boleh fuck kamu nggak? No, I cannot because
aku belum bersih-bersih aja because I didn't prepare to have a sex in here. So ya aku belum bersih-bersih. Ya udah kamu bisa pak aku. Dan aku ya bisa fuck aku. Jadi udah terus ini this is my first time like aku belum pernah ngelakuin. Jadi di kabin itu maksudnya semua orang bisa lihat. Jadi itu jendela itu besar, kebuka nggak ada satu pun penghalang. Jadi semua orang tuh nonton, kita berlima di situ. Orang Irlandia, teman aku pacaran itu dua dan ada dia juga temannya juga orang orang Romania gitu. Jadi kita berlima di situ. Jadi oh my god, everybody can see us and everybody watching us like is a like like porn movie like really live sex show. So ya orang lihat gitu terus mereka sambil coli gitu. Oh my god. Itu malu banget. Maksudnya ya udah terus after 15 minutes aku nggak merasa nyaman gitu. Jadi aku bilang I think I cannot continue anymore because I'm not comfortable. Oh ya udah terus aku biarin aja mereka lanjutin gitu. Ya gitu. Terus kalau misalnya di klub Berkhan itu jadi ya itu klub yang terkenal banget. Jadi kamu kalau misalnya memang ke Berkhan itu outfitnya tuh memang benar-benar wow. Kadang juga mereka naked. Jadi itu bukan hanya kalau Berkhan ini bukan tempat hanya bukan untuk gay. Jadi kamu hetero, biseksual, siapa aja bisa masuk situ. Tapi kalau part yang aku bilang Party Snacks ini hanya untuk laki-laki saja, hanya untuk gay saja. Ya udah aku pokoknya Berkhan. Nah, aku juga bakal cerita ini, aku bakal cerita di Berkhan juga. Waktu itu aku pergi sama teman baik aku juga, seperti biasa teman baik. Karena aku nggak pernah pergi sendiri, nggak suka pergi sendiri karena paling balas pergi sendiri kayak orang bego. Ya udah, waktu itu aku kenalan sama orang Jerman, polisi, ganteng banget, bertato gitu, badan tegap, terus botak gitu, terus matanya biru, terus semacam and he brought me to a dark room, and I said, what you gonna do here? I said, and then he just put it my trouser, just I mean like not trouser, he just pull it out my shorts. Ya dia maksudnya bukain celana aku terus no, you cannot fuck me here. I mean, kamu nggak bisa ngakuin di sini karena aku belum bersih juga. So ya oke, akhirnya kita ciuman terus orang di belakang kita malah ngeliatin kita terus malah touching badan kita. Aku bilang stop it. Aku akhirnya bilang sama dia stop it. Berhenti sampai sini aja, kayak aku nggak bisa ngelanjutin karena aku nggak suka memang di situ. Kalau memang kamu mau nggak mau, kalau memang mau gitu kita ke hotel. Karena aku nginep di hotel. Dia nggak mau, dia malah cari online. Ya udah, terus dia minta nomor aku juga setelah itu. Terus siap itu pagi besok harinya juga dia nanya sama aku, I'm sorry yesterday. I'm sorry yesterday. No, it's okay, I said. It's okay. I should come with you to the hotel. No, it's okay. It's okay. It's not a big deal, I said. Itu bukan ya bukan sesuatu yang nggak tahu bahasa Indonesia, lupa bahasa Indonesia big deal. Apa sih bahasa Indonesia big deal? Bukan masalah yang besar bukan satu hal yang besar. Ya, bahasa Indonesia aku belibet banget karena udah lama tinggal di Jerman. Maklumin ya, harap maklumin. Nah, aku kehidupan kalian pasti penasaran kan kehidupan malam di Jerman. Ya, kehidupan malam di Jerman tuh bebas banget. Jadi kalau misalnya kalian ke klub ngelihat orang gitu, nggak semua klub sih di Berlin kayak gitu. Maksudnya nggak semua klub di Jerman seperti gitu. Tapi almost techno club like that aja. Jadi kamu kalau misalnya ngeliat orang ngefuck gitu di dance floor atau di mana cium gitu udah biasa, naked di mana itu udah biasa. Di Hamburg juga ada kita namanya Kinky Sunday gitu seperti biasa, tapi itu lebih kecil, partinya lebih kecil yang sama seperti Berkhan. Kalau di Berkhan itu bisa beribu-ribu orang dan ngantrinya itu bisa bakal 1 jam 2 jam gitu. Ya udah, ini aku udah cerita semuanya pengalaman aku waktu di Gesek Party. Kalau ditanya aku bakal mau datang lagi, pastinya dong aku bakal mau pergi lagi karena di tahun 2020 aku mau pergi tapi karena corona jadi nggak bisa pergi, ya udah di cancel. Mungkin tahun ini juga kayaknya nggak bakal ada, mungkin tahun depan mudah-mudahan karena aku suka banget pergi ke party itu. It's so amazing for me.
Oh ya udah pokoknya sampai di sini ceritanya. Kalau kalian misal mau nanya-nanya atau gimana, tinggal di komen below aja ya. So selalu support channel aku. So salam dari Fabio Toba.